Oke, semangat pagi. Pagi luar biasa. Hari ini kita bedah buku dan membahas tentang manajemen waktu. Nah, manajemen waktu gimana pengertian dan cara menerapkannya, karena manajemen waktu adalah salah satu kunci sukses bagi kita yang ingin menyeimbangkan kehidupan kerja, kemudian hubungan dan juga kebebasan atas waktu yang kita punya. Dan juga manajemen waktu dapat dikatakan juga sebagai teknik untuk mengatur dan meningkatkan efektivitas dari waktu. Nah, dengan pengertian manajemen waktu menurut Atkinson yaitu keterampilan yang berhubungan dengan berbagai upaya dan tindakan terencana supaya seseorang bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Nah, tadi jadi pengertian dari manajemen waktu adalah proses merencanakan, mengontrol, dan menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dan hari ini, pagi ini akan ada dua pemateri, mereka akan berbagi tentang mengapa manajemen waktu itu sangat penting, yaitu ada Via dan ada Mary. Hai semua. Hai. Nah, yang pertama, poin pertama mengapa manajemen waktu sangat penting, silakan dengan Mary. Jadi manfaat memanage waktu dengan baik itu yang pertama kita tuh bisa mengurangi stres. Jadi kalau kita manage waktu di hari ini kita harus tulis dulu mau ngerjain apa, terus kita kerjain nih poin-poin yang udah kita list tadi. Nah itu tuh bisa mengurangi stres kita, karena kalau misalnya kita nggak list dulu apa yang mau kita kerjain hari ini, pasti kita akan kewalahan harus ngerjain yang mana duluan. Jadi kalau kita bisa manage waktu itu bisa mengurangi stres kita. Lalu ada keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Dengan kita manage waktu, tentu kita di list itu kita udah tahu untuk ngerjain kerjaan yang pertama itu sekitar 1 jam atau 2 jam gitu. Jadi sebelum jam pulang kerja pun kita tuh karena udah di list duluan, udah kita manage waktunya, kita ada spend waktu untuk kita refleksi ya. Jadi kayak santai dulu gitu, jadi nggak keburu-buru untuk mepet waktu jam pulang itu, atau bisa sampai lembur. Nah, terus untuk yang ketiga itu ada kebebasan waktu yang lebih banyak. Itu karena kita bisa manage waktu, kita bisa misalnya pulang kantor jam 5, kita jam 4 bisa udah selesai nih kerjanya, jadi kita nggak akan kewalahan atau bisa sampai lembur-lembur sampai malam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Via. Selanjutnya yang pasti kita bisa lebih fokus dari memanage waktu, karena kita dari memanage waktu itu kan kita mempunyai prioritas yang akan kita lakukan saat bekerja nanti. Jadi kita bisa lebih fokus untuk mana nih yang sebenarnya harus urgent banget kita kerjakan dan mana yang harus kita kerjakan mungkin agak lebih slow gitu. Biar kita pun kerjaannya tidak terlalu terbuang waktu, terbuang sia-sia waktunya gitu. Terus selanjutnya ada produktivitas lebih tinggi. Yang pasti dengan kita manage waktu, kita tuh bisa dapat mengefisienkan waktu kita dengan baik gitu. Dan selanjutnya ada mengurangi penundaan. Dengan memanage waktu dengan baik pun karena kita mempunyai prioritas dalam pekerjaan kita, jadinya kita tahu nih apa aja yang harus kita lakukan dengan cepat dan apa aja yang bisa kita lakukan dengan waktu yang mungkin kerjakan nanti dulu. Prioritaskan yang urgent dulu untuk kita mengurangi penundaan itu, agar kita juga bisa mendapatkan arah dan tujuan yang jelas dari pekerjaan kita. Oke. Jadi bagaimana cara menerapkan manajemen waktu adalah yang pertama, buat kayak tadi Mary bilang, buat daftar rencana atau to-do list. Mana yang mendesak, mana yang penting, mana yang nggak mendesak, mana yang nggak penting, mana yang mendesak tapi nggak penting, mana yang nggak mendesak tapi atau penting. Nah, kemudian pastikan disiplin waktu, karena menerapkan manajemen waktu itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan, karena harus terbiasa secara disiplin, jadi nggak nunda atau bermalas-malasan.
Kemudian yang paling penting lagi adalah fokus, kerjakan apa yang tercatat itu di to-do list. Jadi jangan tergoda dengan hal yang nggak memiliki kaitan dengan tugas yang kita kerjakan nih, seperti misalnya main game dulu atau scroll media sosial lainnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah berani ngambil resiko dan tanggung jawab. Karena untuk mengembangkan keterampilan manajemen waktu itu harus berani ngambil resiko dan tanggung jawab, mulai belajar ngambil keputusan dan terima konsekuensinya. Dan yang terakhir adalah coba ikut pelatihan-pelatihan agar kita bisa maksimal memahami mengenai manajemen waktu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Dan demikian video bedah buku kali ini, semoga ini bermanfaat buat kita semua yang menyaksikan dan juga buat kami yang membawakan. Semangat pagi! Pagi luar biasa.